Tiada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau tahu sekarang apa yang ada dalam pikiran kami, apa yang ada di dalam hati kami. Engkau mengetahui segala kehidupan kami. Tuhan, jikalau Engkau menemukan kenajisan dalam hidup kami, menemukan dosa yang menghalangi kami untuk mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sucikan dan kuduskanlah kami ya Allah, di dalam belas kasihan dan kemurahan-Mu, dalam kasih karunia-Mu, agar kami boleh dilayakkan oleh darah Yesus untuk kami mengalami kehadiran Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mendengar suara-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, silakan Kau berfirman, kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Allah Roh Kudus, kuasailah kami, kuasailah hamba-Mu, sehingga setiap firman yang akan Tuhan sampaikan kepada setiap umat-Mu dititipkan melalui lidah bibir hamba-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sungguh kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memelihara hidup kita hari demi hari. Dan pada hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki masa Advent, saudara. Kita sudah memasuki masa Advent yang pertama. Kiranya pada saat-saat penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita semakin mengalami Tuhan. Kita semakin mengalami akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Pada hari ini kita akan renungkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Karena waktu kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 saja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati juga. Tetapi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah orang-orang Het dan orang-orang Mifraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan jiwanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum.
Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Lalu mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menurut pakar ekonomi, ya, kalau kita membaca beritanya atau membaca berita atau mendengar berita tentang keadaan dunia saat ini, saudara-saudara, dikatakan bahwa dunia ini sedang berada di dalam kegelapan. Ya, mereka mengistilahkan seperti itu, saudara-saudara, pakar-pakar ekonomi. Karena apa? Karena dampak dari perang Rusia dan Ukraina serta pandemi yang terjadi, saudara-saudara, maka saat ini dunia sedang terancam resesi ekonomi. Saudara, di negara kita belum begitu terasa dan dampaknya juga tidak terlalu besar, saudara-saudara. Tetapi di negara-negara Eropa, saudara-saudara, negara-negara Afrika dan negara-negara lain, saudara-saudara, dikatakan bahkan sepertiga dunia ini sudah masuk ke dalam rasa resesi. Di mana, saudara-saudara, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, inflasi meningkat dengan tajam. Dan saudara, dikatakan bahwa 66 negara akan ambruk oleh karena resesi ekonomi ini. Ini perkiraan PBB dan IMF, saudara. Dan dikatakan bahwa saat ini sudah ada 320 juta orang di dunia yang menderita kelaparan. Nah, saudara, mereka mengatakan bahwa ini merupakan masa kegelapan setelah pandemi. Dalam pengertian, saudara-saudara, memasuki masa krisis ekonomi yang parah, saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan kita di Indonesia? Mungkin sebagian terpengaruh juga dengan pandangan beberapa pakar-pakar ekonomi yang memiliki pandangan yang pesimis, saudara. Wah, kita juga akan masuk ke dalam masa resesi. Nah, kita lihat saja dampaknya sekarang ini. Ya kan, dengan resesi di dunia luar sana, saudara-saudara, harga minyak naik, akhirnya harga BBM di negara kita pun naik, bukan? Dan juga harga-harga juga semakin naik. Dan juga kita dengar, saudara-saudara, bahwa mulai terjadi PHK besar-besaran juga di negara kita ini. Terutama di dalam sektor-sektor ekonomi seperti pabrik tekstil, sepatu, elektronik, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini merupakan satu keadaan yang dihadapi oleh dunia. Yang dikatakan oleh pakar-pakar dunia tadi, saudara-saudara, sebagai masa yang gelap. Nah, saudara-saudara, bagaimana perasaan kita? Bagaimana pandangan kita? Sebagian orang, saudara-saudara, mungkin khawatir, takut untuk ketidakpastian. Saudara, mungkin kita hidup atau kita bekerja, berusaha di sektor yang terpengaruh besar terhadap resesi ekonomi ini, saudara-saudara. Kita khawatir kita akan di PHK misalnya. Kita khawatir kita akan perusahaan kita menjadi berdampak besar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, banyak orang saat ini yang khawatir. Tetapi saudara-saudara, di dalam kekhawatiran ini ada kabar baik yang disampaikan oleh Presiden kita, saudara. Yang disampaikan juga oleh Menteri Keuangan.
Presiden mengatakan bahwa keadaan dunia memang dalam keadaan gelap. Keadaan dunia dalam keadaan resesi dunia dan akan mengancam resesi yang lebih parah lagi di tahun 2023. Tetapi bukan di Indonesia, kata Presiden. Kita harus waspada, kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar menyikapi ini dengan hati-hati dan waspada. Tetapi jangan takut. Kita dalam keadaan yang baik. Perekonomian negara kita bertumbuh juga dengan masih baik di atas 5%. Ini dikuatkan juga dengan Menteri Keuangan kita. Saudara-saudara mengatakan bahwa Indonesia berhasil bertahan dan kini sedang bangkit daripada pandemi, saudara-saudara. Dan juga Direktur IMF juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang tidak terpengaruh ketidakpastian ekonomi global. Saudara-saudara, ini bukankah kabar baik, saudara-saudara? Di tengah-tengah kegelapan resesi ekonomi yang melanda dunia ini, pemerintah kita mengabarkan satu kabar, gak usah takut, kita baik-baik saja. Saudara, kita rindu agar kita selalu mendengar kabar yang baik. Terutama ketika kita sedang dalam keadaan yang sulit, saudara-saudara. Mungkin kehidupan kita nggak terdampak resesi ekonomi. Tetapi saudara-saudara, mungkin kegelapan-kegelapan yang lain sedang meliputi kehidupan kita. Mungkin kegelapan itu meliputi keluarga kita. Meliputi kesehatan kita. Meliputi usaha pekerjaan kita. Kegelapan mungkin meliputi kesedihan kita ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, banyak orang yang berjalan di dalam kegelapan. Saudara-saudara, banyak orang juga pada saat ini menanti-nantikan kabar baik. Nah, tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita ada kabar baik di tengah-tengah kegelapan. Saudara, supaya lebih kita memahami tentang kegelapan ini, saudara. Kegelapan bukan berarti keadaan tanpa cahaya saja. Pekat, hitam, tidak tampak sesuatu apapun juga. Seperti ketika kita di malam hari tiba-tiba mati lampu di rumah, saudara-saudara. Begitu jadi keadaan yang terang, kita bisa melihat apa-apa, saudara-saudara, tiba-tiba gelap, gulita, dan kita tidak bisa melihat apa-apa. Mungkin di situ kita ada perasaan gak nyaman, kita merasa takut, saudara-saudara. Bukan berarti kegelapan itu saja, saudara-saudara. Tetapi juga seringkali kita mengalami kegelapan secara mental atau secara jiwa. Yaitu satu kondisi tanpa harapan. Kegelapan jiwa juga sebagai satu simbol daripada kesusahan, kedukaan, ketakutan yang sangat, ketidakberdayaan, kesesakan, penderitaan, kengerian, ketidakpastian. Saudara-saudara, ketika kita dalam keadaan sehat, tiba-tiba ketika kita periksa, mendiagnosa kesehatan kita, dokter mengatakan, kamu sedang mengalami satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saudara-saudara, kita masuk dalam satu kegelapan, bukan? Kita khawatir, kita takut apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Atau saudara-saudara, ketika kita sedang bercengkrama dengan kekasih kita, keluarga kita, saudara-saudara. Kita menikmati keharmonisan damai sejahtera dalam keluarga. Tiba-tiba ada seorang anggota keluarga kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita juga menjadi gelap. Kita menjadi sedih yang luar biasa. Kita menjadi duka yang mendalam, saudara-saudara. Saudara, kegelapan juga bisa melanda jiwa kita. Tetapi saudara-saudara, ada satu kegelapan lain, yaitu kegelapan rohani. Kegelapan rohani Alkitab melambangkan ini sebagai satu dosa, kejahatan, pemberontakan kepada Allah, ketidakpercayaan kepada Allah.
Saudara-saudara, kegelapan rohani juga bisa berarti kita tidak bisa menikmati kehadiran Allah. Kita tidak bisa merasakan, melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Kegelapan juga bisa berarti kita sedang menjalani satu penghukuman Allah atau akan mengalami penghukuman Allah, kebinasaan oleh karena dosa yang melahirkan maut itu, saudara. Dan kegelapan rohani juga bisa berhubungan dengan berhala-berhala, roh-roh dunia, mistis dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang suka kegelapan? Apakah kita suka kegelapan, saudara? Ketika kita mati lampu di rumah, cepat-cepat kita cari lilin, bukan? Ketika kita sedang mengalami kedukaan, kegelapan dalam jiwa kita coba berusaha untuk kita keluar daripada kegelapan itu. Tetapi saudara-saudara, ada satu kegelapan yang kadang-kala tidak disadari. Dan ini paling bahaya, saudara-saudara. Kegelapan apa? Kegelapan rohani, saudara. Dan bahkan banyak orang yang senang tinggal di dalam kegelapan rohani itu. Saudara-saudara, saya ingat satu khotbah, ilustrasi khotbah mengatakan, saudara tahu tidak bagaimana kita mendapatkan masakan kepiting rebus yang paling lezat. Nah, saudara-saudara, kemudian dikatakan bahwa kalau kita mau mendapatkan kepiting yang lezat itu, perhatikan cara masaknya. Taruh panci di atas api kecil, kemudian masukkan es ya atau air dingin, saudara-saudara, di dalam panci itu masukkan kepiting di dalamnya. Nah, saudara-saudara, kepiting itu akan merasa nyaman, wah sejuk gitu kan. Lama-lama dia merasa hangat, saudara-saudara. Kemudian tanpa dia sadari, pada akhirnya dia akan menjadi kepiting rebus, saudara. Saudara, banyak orang yang suka dan hidup di dalam kegelapan rohani ini. Saudara, kita membutuhkan kabar baik. Banyak orang yang berjalan kegelapan, baik itu kegelapan secara mental, kegelapan secara rohani. Mereka membutuhkan kabar baik bahwa ada yang akan menolong mereka. Ada yang melepaskan mereka daripada kegelapan itu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab yang tadi kita baca, umat Allah, yaitu bangsa Israel pada masa kerajaan Yoram, saudara, juga sedang menghadapi kegelapan yang sangat gelap di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Saudara-saudara, mereka melanda kegelapan mental jiwa. Oleh karena apa? Mereka mengalami penderitaan yang amat sangat, saudara-saudara, dalam resesi ekonomi yang sangat parah. Pasalnya kenapa? Karena mereka sedang dikepung oleh tentara Aram, saudara. Lazim pada saat itu, satu kota, saudara-saudara, dikelilingi oleh tembok. Dengan maksud apa? Supaya orang-orang yang ada di dalamnya terlindung. Tetapi saudara-saudara, dengan tembok-tembok ini, kalau ada musuh, saudara-saudara, dan mengepung tembok itu, menutup pintu gerbang, tidak ada jalan keluar, saudara-saudara, maka lama-kelamaan, saudara-saudara, orang-orang yang di dalam tembok itu, orang-orang yang dalam kota itu akan mati, saudara-saudara, akan menderita kelaparan yang sangat. Mungkin saja mereka akan mati begitu saja, atau mereka akan menyerah kepada musuh. Ini yang sedang dialami, saudara-saudara, oleh orang-orang umat Allah ini. Tetapi saudara-saudara, mereka bukan saja mengalami kegelapan secara jiwa mereka, yang sengsara itu, yang kelaparan, yang mengalami penderitaan itu, saudara. Tetapi mereka juga mengalami kegelapan secara rohani. Ketika mereka mengalami kesusahan itu, mereka bukan cari Tuhan. Mereka bukan mendapatkan Tuhan. Mereka bukan minta pertolongan daripada Tuhan. Bahkan saudara-saudara, ketika Nabi Elisa memberitahukan pertolongan Tuhan, berbicara mengenai firman Tuhan, Raja Yoram mengatakan bahwa ini karena Tuhan. Oleh karena Tuhan.
Saudara bisa lihat dalam pasal yang ke-6 sebelumnya. Malah petaka ini datang daripada Tuhan. Mengapakah aku harus berharap kepada Tuhan? Mengapakah aku harus datang kepada Tuhan? Saudara-saudara, raja ini menggambarkan bagaimana kondisi umat Allah pada saat itu. Dan juga apa menjadi respon dari perwira ajudan raja, saudara. Ketika Nabi Elisa memberitakan satu nubuat kabar baik. Bahwa besok kamu akan lihat kau akan lihat tepung akan dihajar, akan dijual dengan harga 1 sikal saja. Saudara, pegawai ini, ajudan ini, perwira ini mengatakan, hal itu tidak mungkin. Sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit, tidak akan terjadi. Mereka tidak percaya lagi, saudara-saudara, akan pertolongan Tuhan. Kita melihat bahwa umat Allah yang harusnya datang kepada Tuhan, mereka ada di dalam kegelapan, saudara. Kegelapan mental, kegelapan rohani. Meskipun mata jasmani mereka melihat dengan jelas, tapi mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kerohanian mereka. Saudara-saudara, menarik sekali bahwa di dalam kegelapan ini ada satu cerita tentang 4 orang kusta, saudara-saudara. Saudara, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang paling mengalami penderitaan. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Imamat, saudara, kitab Bilangan, dikatakan bahwa orang-orang kusta dipandang sebagai orang-orang yang hina, orang-orang yang najis, orang-orang yang merupakan penghukuman daripada Allah. Sehingga mereka harus disingkirkan, mereka harus diasingkan, dikucilkan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mengapa orang-orang kusta ini ada di luar tembok, nggak ada di dalam kota. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang disingkirkan. Saudara-saudara, dalam kondisi kelaparan yang seperti itu, saudara, bagaimana mereka mau bertahan? Siapa yang memperdulikan mereka? Boro-boro memperdulikan orang-orang kusta ini. Di dalam kota saja, saudara-saudara, dikatakan bahwa penderitaan luar biasa. Dikatakan, saudara, kalau melihat di dalam pasal sebelumnya, kepala keledai dihargai 80 sikal. Kotoran merpati, saudara-saudara, dikatakan tahi burung merpati itu harganya 7 sikal, saudara-saudara. Makanan yang seharusnya tidak dimakan oleh manusia, yang seharusnya tidak berharga, tetapi menjadi sangat berharga, saudara-saudara. Itu yang terjadi di dalam kota. Nah, saudara, ada 3 pilihan bagi orang kusta ini. Mereka masuk ke dalam kota, tetapi mereka tahu di dalam kota pun kelaparan, mereka akan mati juga di sana. Saudara-saudara, mereka berpikir kalau kita ada di sini, kita pun akan mati. Kita nggak ada makanan apa-apa. Satu-satunya kita datang ke perkemahan orang Aram. Siapa tahu mereka menolong kita. Siapa tahu mereka memberi makan kepada kita. Saudara-saudara, mereka berpikir satu-satunya harapan ada di pihak musuh. Di dalam ketidakberdayaan mereka, di dalam kehilangan harapan mereka, di dalam kegelapan hidup mereka, mereka datang kepada musuh. Mereka bukan cari Tuhan. Mereka berharap, saudara-saudara, kalau musuh berbelas kasihan kepada mereka. Saudara-saudara, tetapi sungguh Tuhan mengasihi mereka. Kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Saudara, ketika mereka masuk ke perkemahan orang Aram, mereka tidak mendapatkan seorang pun di sana. Karena apa? Karena Allah sudah menyatakan keajaibannya. Tuhan sudah menyatakan pertolongannya. Tuhan sudah mengadakan keselamatan bagi orang-orang ini dan bagi umat Allah. Pada sore hari, tentara Aram ini mendengar bunyi
kereta perang, kereta kuda, mendengar derap tentara datang, saudara-saudara. Kemudian mereka berpikir bahwa orang-orang Israel ini bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian saudara-saudara mereka menjadi ketakutan, mereka pergi, saudara-saudara. Dan kita lihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Ini kasih karunia Tuhan. Orang-orang kusta ini bukan dengan kemauannya sendiri, saudara-saudara. Dia masuk ke dalam perkemahan itu. Tetapi ada anugerah Tuhan yang menolong mereka supaya mereka datang ke perkemahan Aram. Dan saudara-saudara, anugerah dan kasih karunia Tuhan mereka nikmati. Karena kasih karunia Tuhan, mereka tetap hidup dalam kegelapan. Tetapi mereka telah melihat terang Allah yang besar itu. Terang Allah yang ajaib itu. Keselamatan mereka alami. Kasih karunia Tuhan mereka alami. Mereka makan dan minum, saudara-saudara. Mereka kemudian bisa membawa emas, pakaian-pakaian. Membawa barang-barang perkakas-perkakas yang ditinggalkan oleh tentara-tentara Aram, saudara-saudara. Bukankah kasih karunia Tuhan bagi mereka yang ada di dalam kegelapan ini? Pertolongan Tuhan sudah mereka alami. Tapi saudara-saudara, ketika mereka menikmati semua itu, mereka menyadari tidak patut untuk mereka bersembunyi. Tidak patut mereka hanya menikmati pertolongan Tuhan. Kasih karunia Tuhan ini bagi mereka saja. Saudara-saudara, mereka mengatakan pada ayat yang ke-9. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Tetapi kita tinggal diam di sini saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Saudara-saudara, ayat 10 dikatakan mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang dan menceritakan kepada orang-orang itu. Saudara, mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Dan mereka tahu ini adalah kabar baik bagi saudara-saudara mereka yang sedang dalam kegelapan rohani, yang sedang dalam kegelapan secara mental, yang sedang menderita yang luar biasa. Mereka di dalam kota itu yang membutuhkan pengharapan. Ketika mereka tidak ada pengharapan lagi, ketika mereka tidak ada lagi kabar yang baik yang sampai kepada mereka, mereka membutuhkan kabar ini, kabar baik ini. Kemudian saudara-saudara, mereka datang kepada penunggu pintu di sana, kepada orang-orang itu. Saudara-saudara, kemudian para penjaga yang memberitahukan kepada raja. Dan saudara-saudara, kita lihat pada akhirnya umat Allah juga mengalami akan anugerah Tuhan. Orang-orang kusta ini, saudara-saudara, menggambarkan keberadaan umat Allah dan juga umat manusia saat itu yang berada dalam kegelapan. Tetapi anugerah kasih karunia Tuhan menghampiri mereka. Mereka mendapatkan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, mereka juga adalah orang-orang yang tidak tinggal menikmati anugerah Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi mereka bagikan kepada orang lain. Saudara-saudara, kegelapan juga meliputi umat Allah 600 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Umat Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui kasih karunia Abraham, saudara-saudara, yang sudah dikuduskan, maksud saya yang sudah dikuduskan melalui Abraham, Ishak, Yakub, saudara-saudara. Kemudian janji Allah untuk keselamatan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih, dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan untuk mendapatkan anugerah itu, saudara-saudara. Tetapi mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka senang, saudara-saudara, hidup di dalam kejahatan. Mereka masih hidup di dalam kegelapan. Dan juga saudara-saudara, kala itu pada zaman Nabi Yesaya, mereka menghadapi satu ancaman yang besar, bahwa mereka akan masuk ke dalam masa pembuangan.
Satu hal yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan. Saudara-saudara, Nabi Nuh, Yesaya menubuatkan kepada mereka. Bangsa yang berjalan dalam terang kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa kita yang berjalan dalam kegelapan ini, kita akan melihat terang yang besar itu. Kita yang berjalan dalam negeri kekelaman ini, yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan ini, akan melihat terang yang besar itu. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis menubuatkan, mengatakan bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapakah terang itu, saudara-saudara? Apakah terang itu? Terang itu adalah Yesus yang mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang itu sudah datang melalui peristiwa momen Natal. Terang itu telah hadir di dalam dunia. Saudara-saudara, Kristus Yesus telah datang sebagai terang. Kita yang berada di dalam kegelapan, kita bisa menikmati sinar kemuliaan Allah. Kita yang sedang berjalan di dalam kegelapan, kita bisa melihat pertolongan dan keselamatan yang datangnya daripada Allah. Dan kita bukankah adalah orang-orang yang sudah mengalami terang itu, saudara-saudara? Pertanyaannya adalah, apakah terang itu masih tetap ada dalam hidup kita? Apakah terang itu menyinari hidup kita setiap hari, saudara-saudara? Dan saudara-saudara, apakah kita juga bersedia membagikan kabar baik ini? Bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia. Terang yang akan menyinari kegelapan dunia ini telah datang ke dalam dunia ini. Dan kita beritakan kepada orang-orang lain. Kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara-saudara. Apakah kita mau seperti orang-orang kusta tadi? Dan menyadari bahwa tidak patut jikalau kita hanya menikmati bagi kita sendiri. Saudara-saudara, kita sudah menerima kabar baik. Kita sudah mengalami kabar baik. Maukah kita bagikan kepada orang lain? Saudara, pada hari ini kita memasuki masa Advent. Di dalam bahasa Latin digunakan kata Adventus, penantian. Saudara-saudara, penantian bagi umat Allah ketika Yesus belum datang, akan datangnya Mesias dan Juru Selamat yang menyelamatkan mereka. Saudara-saudara, penantian yang dinantikan oleh bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Saudara, terang itu telah datang, Juru Selamat telah datang. Tetapi saudara-saudara, banyak orang di luar sana yang masih hidup di dalam kegelapan. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, walaupun Kristus telah datang ke dalam dunia, terang itu telah ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi banyak orang di luar sana yang hidup dalam kegelapan. Masih banyak orang-orang di luar sana yang hidup tanpa pengharapan. Mungkin mereka bukan saja gelap secara rohani, tetapi mereka gelap tanpa pengharapan dalam hidup mereka. Mereka yang putus asa, mereka yang menderita, mereka yang sengsara. Mereka membutuhkan kabar baik. Bersediakah saudara-saudara kita datang kepada mereka, sampaikan kabar baik. Sehingga Advent pertama ini yang bertemakan pengharapan, mereka mendapatkan pengharapan. Mungkin teman kita, keluarga kita, atau bahkan kita sendiri kehilangan pengharapan. Hari ini kabar baik menghampiri saudara. Tuhan berbelas kasihan. Tuhan berkasih karunia kepadamu. Tuhan beranugerah kepadamu. Seperti Tuhan menolong orang-orang kusta itu. Tuhan pasti menolong hidupmu. Maka kita datang kepada Yesus.
Mari kita datang kepada Yesus. Dan kita kabarkan Yesus kepada banyak orang. Sehingga banyak orang yang menyembah kepada Kristus. Dan inilah hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Pada saat Natal tahun ini. Kita membawa jiwa bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus Tuhan, tolong untuk terus berbicara, menggema dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan ini menguatkan iman kami. Mungkin pada saat ini kami sedang berjalan di dalam kegelapan itu Tuhan. Mungkin pada saat ini kami masih hidup di dalam kegelapan oleh karena dosa. Atau kegelapan di dalam jiwa kami. Yang putus asa, yang menderita. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan yang sanggup mencelikkan orang yang buta. Tuhan yang sanggup menolong setiap orang-orang yang dalam penderitaan. Tuhan yang sanggup untuk melepaskan setiap manusia. Daripada maut, hukuman dosa. Tuhan tolonglah kami. Agar kami dapat memberitakan kabar baik ini ke banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.